Baik, kita kembali pada mata kuliah pengolahan sinyal digital dan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari perancangan filter FIR atau Finite Impulse Response. Uh, Sebelumnya kita sudah membahas metode perancangan filter FIR dengan menggunakan Windows atau jendela. Ada rectangular Windows, Bartlett, Blackman, Hamming and Hanning dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan membahas tentang metode berikutnya yaitu sampling frekuensi. Metode sampling frekuensi adalah kita menggunakan suatu sampling. Jadi dengan omega k-nya ini akan didefinisikan H omega-nya akan didefinisikan pada suatu set rentang frekuensi tertentu, yaitu yang didefinisikan sebagai omega k sama dengan 2pi per m k plus alpha, dengan m adalah tentu adalah ordenya. K-nya sendiri itu 0, 1 sampai M min 1 per 2 untuk M ganjil, dan 0, 1 sampai M per 2 min 1 untuk M genap. Alfanya kita bisa memilih 0 ataupun setengah. Jadi untuk sampel unit atau unit sampel yang simetris, maka HN-nya berupa seperti ini untuk alfa sama dengan 0 dan seperti ini untuk alfa sama dengan setengah. Jadi dia memiliki unit sampel yang berbeda antara alfa sama dengan 0 dan alfa sama dengan setengah. Begitu juga untuk yang antisimetris, untuk alfa dan 0 sama dengan alfa dengan setengah memiliki HN masing-masing. Dan juga tergantung dari apakah M-nya ganjil ataupun M-nya genap. Sini. Ini akan ada sedikit perbedaan. Keunggulan metode ini terletak pada struktur sampling frekuensi yang bisa menjadi efisien kalau sebagian besar frekuensi samplingnya itu bernilai 0. Jadi dia bisa menghilangkan beberapa blok kalau strukturnya tertentu, yaitu banyak sebagian besar frekuensi samplingnya bernilai 0. Nah, misalnya kita punya filter FIR fasa linear dengan panjang M sama dengan 32 dengan respon unit sampelnya simetris dan respon frekuensinya memenuhi bentuk seperti ini. Di sini adalah nilai transisinya, atau kita bisa menggunakan transisi yang dikenalkan pada paper Rebinar et al. Yang merupakan parameter transisi optimum. Jadi sebenarnya bisa kita menggunakan angka lain, tapi kalau kita ingin mendapatkan nilai yang optimum pada parameter transisi, maka kita bisa menggunakan nilai yang dituliskan pada papernya Rabiner et al. Nah, ini kita menggunakan komputasi untuk M sama dengan 32, alfa sama dengan 0 ataupun setengah, dan T1-nya ini yang tadi dari nilai parameter transisi optimum ini berbeda untuk alfa sama dengan 0 dan alfa sama dengan setengah didapatkan H0 sampai H15 bentuknya seperti ini. Karena simetri maka sebenarnya kita tidak perlu menuliskan dari 16 sampai ke 32 karena nilainya akan sama. Oke. Ini adalah respon magnituda yang didapat untuk M sama dengan 32 dan M sama dengan 32 alfa sama dengan 0 dan alfa sama dengan setengah. Di sini agak sedikit tidak terlihat sebenarnya, tapi untuk alfa sama dengan setengah memiliki bandwidth yang lebih lebar dibandingkan dengan alfa yang sama dengan 0. Dan kalau dilihat di sini untuk redamannya ini cukup rata di sekitar minus 40. Untuk yang alfa sama dengan setengah, dia redamannya semakin menurun untuk frekuensi yang lebih tinggi. Berikutnya, perancangan yang ketiga adalah menggunakan equiripple optimal untuk perancangan filter FIR fasa linear. Metode sebelumnya, yaitu metode window dan sampling frekuensi, merupakan teknik yang relatif sederhana. Walaupun untuk perhitungannya sampling frekuensi tidak begitu pendek ya, cukup panjang untuk HN ya, tapi dia masih dianggap sebagai lebih sederhana untuk perancangan filter FIR fasa linear. Namun metode tersebut kurang presisi dalam mengatur frekuensi kritis seperti omega S dan omega P. Dalam beberapa aplikasi yang sangat sensitif terhadap
apa namanya passband ataupun stopband ya, ataupun transisinya yang harus sangat sempit dan presisi, maka metode tersebut akan sulit untuk melakukannya. Kita bisa melihat tadi bahwa untuk alfa yang berbeda pada metode sampling frekuensi, ternyata bandwidth-nya menjadi lebih lebar. Gitu. Nah, metode perancangan optimal ini bisa lebih presisi pada frekuensi kritis seperti ujung frekuensi stop band dan ujung frekuensi passband menggunakan pendekatan Chebyshev, dan dia menentukan deviasi atau redaman pada passband ataupun pada stop band. Ini kayaknya harusnya delta 1 ya. Ini delta 1 ini pada passband ataupun delta 2 pada stop band. Nah, jadi ada beberapa kasus ya, jadi apakah ordernya ganjil ataupun genap, ataukah respon sampel unitnya simetris ataupun antisimetris. Kita bisa melihat itu, dan respon magnitudanya itu sebanding dengan Q omega dikalikan dengan P omega. Seperti itu. Jadi kalau misalnya respon sampel unitnya simetris dan M-nya ganjil, maka Q omeganya itu sama dengan 1. Nah, untuk perancangannya, kita bisa menggunakan program komputer yang dituliskan oleh Park McClellan pada tahun 1972. Ini Park McClellan. Ya. Salah satu tools yang bisa menggunakan program McClellan adalah MATLAB. Oke, kita akan melihat MATLAB. Misalnya di sini kita bisa langsung search saja Park McClellan. Nah, ini akan keluar. Ada Park McClellan filter atau Park McClellan optimal FIR filter design menggunakan FIRPM. Kita akan menggunakan yang optimal saja, karena kalau FIRGR itu membutuhkan pembobotan pada suatu frekuensi kritisnya. Nah, di sini jadi parameternya untuk membuat field design hanya N ini adalah order, M yang telah dituliskan, F adalah frekuensi kritis, dan A adalah amplitudanya. Jadi tergantung, kalau misalnya kita membuat filter low pass, maka frekuensi rendah memiliki amplituda 1 dan frekuensi tinggi memiliki amplituda 0. Oke. Kita akan sedikit kembali dulu pada contoh ini. Pada slide. Nah, ini adalah contoh low pass filter dengan panjang M sama dengan 61. FP atau ujung frekuensi passbandnya adalah 0,1 dan ujung frekuensi stop bandnya adalah 0,15. Kalau kita melihat pada MATLAB di sini, nah, yang harus diperhatikan bahwa unit sampel MATLAB itu K-nya dimulai dari 1. Jadi bukan dari 0. Karena MATLAB tidak memiliki indeks 0. Jadi indeksnya dimulai dari 1. Nah. Kemudian dia untuk normalize frekuensinya itu dari 0 sampai 1. Bukan dari 0 sampai 0,5 seperti pada contoh di sini. Jadi di sini kita menggunakan radian sehingga harus dikalikan dengan 2pi. Kalau kita ingin menuliskan pada MATLAB, ini harus dalam bentuk pi radian. Sehingga FP-nya ini adalah menjadi 0,2 pi, tapi pi-nya tidak dituliskan nanti dalam MATLAB. Dan ini menjadi Fs-nya adalah 0,3 pi. Oke, kita lihat, maka kita tuliskan programnya. Nah, itu tadi adalah B sama dengan FIRPM dengan N parameternya F dan A. N-nya sama dengan kita tuliskan 61. F-nya adalah
frekuensi-frekuensi kritis, yaitu 0, karena kita punya ujung passband sampai 0,2 pi, dan ujung stopband 0,3 pi, dan ujungnya adalah 1. Maka kita misalkan demikian. Artinya kalau kita ingin menggunakan bandpass atau membuat bandpass, maka frekuensi kritisnya akan lebih banyak. Ada ujung passband rendah dan ujung stopband yang rendah, dan ujung frekuensi passband tinggi dan ujung frekuensi passband tinggi. Amplitudanya karena ini adalah low pass filter, maka 1 untuk frekuensi 0, 1 juga untuk frekuensi 0,2 pi, dan 0 untuk frekuensi 0,3 pi sebagai stop band, dan 1 pun adalah 0. Maka ini kita dapat merancang atau mendapatkan unit impulse unit sampel dari program Pak Maklan. Untuk menampilkan grafiknya, maka kita gunakan WV tool dari P. Ini supaya lebih jelas. Oke. Kita tampilkan seperti ini. Oke. Kita tinggal run. Maka ini akan kita dapatkan. Ya. Sini kalau kita bandingkan dengan contoh sebelumnya, hasilnya mirip, dia berada pada di sekitar minus 60. Ini pun sama, sekitar minus 60. Dan turun hingga di 0,3. Di sini adalah 0,3 pi, di sini adalah 0,15 dalam normalized frekuensi. Nah, itu yang harus dibedakan. Dan ini memang tidak di tengah, karena tadi seperti yang kita tahu bahwa dia dimulainya dari 1, bukan dari 0. Seperti itu. Baik, itu untuk contohnya. Nah, program Maklan sendiri dapat membuat tipe filter yang disebut sebagai filter FIR diferensiator, atau seperti namanya diferensiator adalah melakukan turunan pada sinyal masukan. Diferensiator ideal memiliki respon frekuensi linear secara proporsional terhadap frekuensinya. Fungsinya adalah melakukan diferensial atau turunan pada sinyal input. Biasanya ini digunakan pada pembangkitan sinyal kotak, karena sinyal kotak itu cukup sulit untuk dibangkitkan karena ada adanya transisi yang sangat tegak di sini. Dan kalau kita ingin membangkitkan sinyal kotak, butuhkan switch yang cukup cepat, generator yang cukup cepat untuk membangkitkannya, sehingga bisa langsung turun dengan sangat cepat. Nah, umumnya kita menggunakan rangkaian diferensial atau diferensiator pada fungsi segitiga seperti ini. Kalau kita lewatkan sinyal segitiga ini pada fungsi atau rangkaian diferensiator, maka dia akan bentuknya menjadi kotak seperti ini. Ini sorry, ini harusnya ke sini ya, kurang presisi. Nah, kira-kira seperti itu salah satu fungsinya. Respon frekuensinya menjadi HD omega sama dengan J omega, dan respon sampel unitnya adalah demikian. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa filter diferensiator ini bersifat antisimetris. Oke, ini adalah contoh filter FIR diferensiator dengan panjang M sama dengan 60, omega S sama dengan 0,1 atau 0,2 pi radian, dan omega P sama dengan 0,15 atau 0,3 pi radian. Nah, ini magnitudenya adalah seperti ini. Dan sisanya dia akan meredam atau diredam. Jadi dia akan melakukan diferensial pada 0 sampai 0, sekitar 0,1 dan meredam pada frekuensi yang lebih tinggi. Oke. Berikutnya adalah Hilbert transformers. Ini pun sama, dapat dirancang menggunakan
filter Maclan. Jadi kalau kita lihat di sini fungsinya selain N, order, frekuensi, dan amplitude, maka kita bisa menambahkan F-type, yaitu filter tipe apa yang akan digunakan. Apakah dia Hilbert, jadi tinggal diganti Hilbert, ataupun diferensiator. Sehingga nanti di sini bisa langsung dibuat sebagai Hilbert transformer ataupun diferensiator. Nah, untuk Hilbert transformer, maka filter ini berupa all-pass. Jadi melewatkan semua frekuensi, tapi melakukan pergeseran fasa sebesar 90 derajat. Yaitu fasanya di sini 90 derajat ke kiri dan juga yang 90 derajat ke kanan pada sinyal input, tergantung dia nanti frekuensinya ya. Nanti kita bisa mengatur mana yang bergeser ke 90 derajat plus 90 derajat ataupun minus 90 derajat. Salah satu aplikasinya dia itu pada pembangkitan sinyal kuadratur I dan Q. Nah, seperti ini. Nah, pada saat kita melakukan transmit sinyal, misalnya pada radar, receive sinyal, misalnya untuk radar gitu ya, maka sinyal yang diterima itu adalah sinyal nyata. Artinya dia hanya memiliki fungsi kuadratur ya, in phase dan sinyal nyatanya gitu, real, hanya bagian realnya saja. Maka kalau kita tahu bahwa sinyal nyata, sinyal imajiner dengan sinyal real itu bedanya hanya sin dan cos, yang artinya ya berbeda 90 derajat dengan magnitudo yang sama. Oke, maaf sedikit terganggu. Jadi ya, salah satu contohnya untuk menghasilkan sinyal in phase dan kuadratur, misalnya menangkap sinyal nyata. Nah, biasanya kalau tidak menggunakan Hilbert transformer, maka kita membutuhkan dua buah analog to digital converter pada bagian in phase ataupun bagian kuadraturnya. Jadi dua-duanya. Dan ini harus diatur memiliki frekuensi sampling yang sama. Nah, dengan menggunakan Hilbert transformer, maka kita tidak membutuhkan dua buah ADC yang terpisah. Kita bisa menggunakan satu buah ADC dan menghasilkan sinyal in phase dan kuadratur menggunakan Hilbert transformer. Gitu. Jadi dia digeser fasanya sebesar 90 derajat ke kanan ataupun ke kiri. Itu tergantung nanti dari sinyal masukannya. Oke, ini Hilbert transformer pun dia bersifatnya adalah antisimetris. Baik, ini contoh Hilbert transformer dengan M sama dengan 31. Frekuensi rendahnya, karena ini seperti tidak perlu dibuat benar-benar kotak, sehingga seperti band pass filter yang sangat lebar. Maka ini frekuensi rendahnya adalah 0,05 atau dalam pi radian adalah 0,1 pi radian. Dan frekuensi tingginya adalah 0,45 atau 0,9 pi radian. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekian materi tentang filter FIR. Terima kasih atas perhatiannya.